Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 Maret 2025, yang dimana hari ini akan menjadi hari yang sangat penting untuk semua currency, mau itu komoditas dan juga indeks ya. Karena nanti malam, lebih tepatnya subuh nanti pada saat kalian menjelang sahur, akan ada yang namanya FOMC meeting. Jadi biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, sebelum saya bahas dikit untuk di gold ya. Jadi kemarin pasti kalian yang biasanya trading di Indo, nggak mesti trading sih, mungkin lebih tepatnya kayak investor ataupun yang ya pokoknya yang di Indo ya. Kemarin IHSG sempat drop sampai ke 7%. Ya, lumayan itu dropnya. Buyback di harga 6.000. Jadi kalau kalian lihat ini kemarin total satu hari di IHSG sampai ada halt ya, yang dimana sistemnya tuh ngestop IHSG supaya tidak ditradingkan lagi. Ini kemarin maksimal penurunannya adalah sejauh 7,01% total ya, total 7,01. Apakah ini menandakan suatu bahaya? Ya enggak juga. Sebenarnya sih ini dari weekly-nya sudah pernah drop di bawah 6,5 sampai 6450 ini di tanggal 24 Februari. Jadi sebenarnya nggak ada harapan market tuh buat naik sebenarnya ya. Nggak ada harapan buat naik sebenarnya. Jadi ini sih untuk IHSG masih bisa lanjut turun lagi. Untuk di grup sih sudah saya kasih tahu untuk range support weekly-nya di mana. Jadi ini IHSG menurut saya masih bisa turun, cuman ya nggak langsung instan turun ya. Karena nanti malam ada FOMC, saya rasa mungkin itu akan berpengaruh sedikit ke saham kita sendiri ya. LQ45 juga di sini kalau dilihat ya lumayan lah ya, penurunan juga LQ45 di sini. Ini penurunan LQ45 sudah hampir setara pada saat Covid di harga 700 sekarang. Jadi intinya kalau ada yang investor di besar saham-saham blue chip gitu kan ya, atau nggak saham-saham bank, pungutin aja nggak masalah ya, itu merupakan saham yang murah sekarang. Tapi ingat, jangan pakai uang panas. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya THR nanti ya, THR hari raya, mungkin setengahnya boleh kalian masukkan untuk di saham-saham banking ya, itu merupakan diskon sudah lumayan gede soalnya ya. Pertama kayak BRI, kemudian kayak BCA dan sebagainya. Lumayan lah ya. Siapa tahu ya kan, nanti sesuai yang saya kirakan mungkin pertengahan tahun bisa naik, atau enggak mungkin bulan depan ya kan, nggak tahu lah. Oke, untuk gold hari ini bagaimana? Nanti malam kita sih nggak ada berita apapun ya. Nanti malam kita nggak ada berita karena fokus kita nanti pada hari ini, lebih tepatnya adalah besok pagi ya, dini hari sih. Ini adalah FOMC meeting. Di sini untuk masalah funds rate ataupun suku bunganya tidak akan dipotong, ini bakal tetap di 4,5%. Yang perlu kita perhatikan adalah economic projection-nya ya. Kenapa? Karena untuk sekarang sebentar. Karena untuk sekarang kalau nggak salah kok di sini sorry. Oke. Untuk sekarang adalah pemotongan suku bunganya hanya 2 kali ya. Range-nya 2 sampai 3 kali sih. Yang akan dimulai di bulan Juni 2025 kuartal kedua ya. Kuartal kedua ini diperkirakan akan mulai start potong suku bunga, kemudian nanti adalah di kuartal ketiga kalau nggak salah ya di sini. Ya, di sini di bulan Oktober. Nah, setelah masuk bulan Oktober sampai Desember nih nggak ada potongan suku bunga lagi. Jadi so far sekarang adalah narasinya hanya 2 kali potong suku bunga, yaitu di kuartal kedua dan di kuartal ketiga. Jadi awal kuartal kedua dan kuartal Maret, kuartal ketiga ya, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kuartal ketiga dan kuartal keempat kemungkinan bentar, ini Juni, Juli, Agustus. Kuartal kedua dan kuartal keempat berarti ya. Saya lupa bulan saya di sini. Jadi awal kuartal kedua sama kuartal keempat kemungkinannya. Nah, apakah ini bisa berubah? Bisa aja. Karena kalau kita lihat itu kan inflasi turun, daya beli turun, consumer sentiment turun, retail sales turun, kemudian NFP juga turun. Nggak turun-turun banget sih ya.
Kemudian manufacturing dan services PMI-nya ya cenderung flat. Dan ada juga isu masalah Amerika mau resesi. Apakah itu bakal menjadi topik buat diproyeksikan sama The Fed nanti malam di economic projection-nya? Bisa aja ya. Jadi untuk sekarang sekali lagi untuk potong suku bunga tahun 2025 di The Fed adalah sebanyak 2 kali, kuartal kedua dan kuartal keempat. Itu bisa berubah. Ya, sekali lagi itu bisa berubah asalkan para membernya itu setuju untuk melihat dampak dari tarif Trump itu seperti apa di kedepannya, apakah bisa memberikan dampak inflasi, apakah kemungkinan terjadi resesi, atau bahkan yang tidak diinginkan kemungkinan terjadi yang namanya stagflasi. Kalau sampai misalnya seperti itu, tahun 2025 adalah tahun berdarah bagi semua equity ya selain tahun 2020. Itu aja sih. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh The Fed itu merupakan suatu hal yang bijak ya. The Fed kemungkinan untuk nanti malam kita akan mendengar lagi istilah The Fed Save the Market, yang dimana bank sentral itu menyelamatkan market ataupun stock market yang ada di Amerika. Kemungkinan sih ya nanti malam kita bisa mendengar istilah itu, yang dimana The Fed Save the Market. Jadi kalau kalian nggak tahu, googling aja itu istilahnya The Fed Save the Market, kalian bakal tahu nanti historinya seperti apa. Ya, jadi seperti itu, hati-hati ini. Intinya sih ini menurut saya kalian nggak usah begadangin ya. Kalian nggak perlu lihat efeknya seperti apa. Better kalian kalau yang puasa sahur-sahur aja di jam tersebut, atau enggak ya ibadah aja, atau enggak kalian nggak mau begadang ya silahkan tidur aja, nggak usah dipusingin gitu kan ya. Oke, ini XAUUSD kita sudah melewati angka cantik 3030, bahkan kemarin itu all time high-nya adalah ada di harga 3038 ya. Jadi otomatis ini sudah melewati semua hal yang luar biasa. Angka cantik 3035, angka cantik juga 3035. Itu kan ya. Ya, ini kemungkinan marketnya masih bisa naik. Ya, ini masih bisa naik karena kalau dilihat dari segi daily, indikatornya sekarang RSI sudah fix di atas 70. Jadi ini kemungkinan bisa flat. Ya, adapun penurunan sekarang itu hanya sebatas koreksi. Tapi ingat, ekonomi projection nanti bisa memberikan suatu indikasi jika misalnya memang The Fed itu hawkish untuk memang strict potong suku bunga hanya sebatas 2 kali, atau mungkin ekstrim 1 kali berubah gitu kan ya. Ini kemungkinan gold bakal dilepas ya, dan indeks dolar bisa naik. Tapi saya rasa dilepasnya pun tidak akan terlalu signifikan drop banget, saya rasa nggak, karena yang saya dapat kemarin kenapa ini goldnya bisa dibawa naik, dikerek naik gitu kan ya, mengesampingkan terjadinya isu resesi, kemudian stagflasi di Amerika, kemudian perang tarif dan sebagainya. Dari segi geopolitik ya, ini saya baru baca nangkep kemarin malam, saya iseng nyari berita gitu kan. Masalah Rusia dan Ukraina itu nggak ada deal yang jelas gitu kan ya, malah mereka itu katanya bakal melanjutkan ya hal tersebut lagi kemungkinan bakal cukup lama. Kemudian masalah Hamas dan juga Israel tidak jadi berunding, gencatan senjata malah tidak jadi, mereka kembali konflik. Ya, ini ternyata faktor geopolitiknya membawa XAUUSD naik. Ya, jadi sudah ada isu di Amerika ditambah geopolitik, ketidakjelasan ekonomi, ini terbang. Ya. Tapi tetap sih ya, ini kan sudah masuk teritori 3000 di hari kapan kemarin ya, di hari Senin ya. Dari Senin sudah saya katakan, bukannya saya nggak mau trading di teritori 3000, cuman berdasarkan histori, setiap masuk kelipatan 1000 itu ada aja gebrakannya. Jadi daripada saya itu pusing sendiri, jadi saya better skip untuk tidak trading di teritori 3000. Itu aja sih ya. Jadi saya nggak tahu ke depannya apakah tiba-tiba ini XAUUSD dilepas, di sell gila-gilaan, ada aksi profit taking gila-gilaan, atau nggak ke depannya Ukraina dan Rusia jadi gitu kan ya untuk damai. Kemudian Israel Hamas jadi untuk gencatan sekali lagi dan melepaskan semua tahanannya. Who knows gitu kan ya. Kita nggak tahu apa pola pikir bagian sana gitu kan. Cuma kita sebagai trader cuma ngeliat doang gitu kan ya.
Ini daily intinya masih bullish banget. H4 juga ini masih flat bullish sekali, tidak menjadi masalah, otomatis kita bisa ambil posisi buy. Apakah ini potensi terjadi bearish divergence dari segi time frame H4? Ada. Cuman kalau dilihat dari candlenya itu rada berat kalau dikatakan bearish divergence. Kenapa? Memang secara indikatornya ya ini kemungkinan bisa ngebuat bearish divergence ya, yang dimana di sini ngebuat lower low, tetapi dari candlenya ngebuat higher high. Kemudian yang RSI pun juga sama ya, ada kemungkinannya ngebuat bearish divergence. Oke, kenapa ini saya katakan tidak terlalu bagus buat dikatakan sebagai bearish divergence? Jarak ya, jarak masalahnya, jarak dan juga range dari candle itu sendiri. Jadi kalau di sini kan di harga 3004, dari 3004 naik sampai ke 3038 itu jauh sekali ya. Biasanya kalau bearish divergence itu indikasinya adalah marketnya tidak akan terlalu jauh range-nya. Range-nya dan juga jarak dari 3004 ini kan kejadiannya itu di hari Jumat jam 6 ya. Kemudian kemarin all time high-nya itu terjadi di jam 2 pagi. Ya, 2 pagi hari Rabu. Jadi ibaratnya sudah berjalan 5 hari. 5 hari biasa. Ini yang pertama, jarak waktu sudah terlalu jauh. Kemudian jarak range dari 3004 sampai 3038 juga sudah terlalu jauh. Makanya ini tidak terlalu bagus dikatakan sebagai bearish divergence. Cuman indikatornya sih iya. Nah, mengatakan ini bearish divergence itu aja sih. Jadi saya rasa kalau ini memang sebagai bearish divergence, penurunan saya rasa tidak akan terlalu signifikan sekali ya. Kalau kalian lihat dari segi H1 ini, kalau kalian lihat ya, semenjak harga itu break di atas 3000, H1-nya flat sekali stokastiknya ya, flat di atas di atas overbought sampai akhirnya sekarang ini turun. Nah, turun ini kemungkinan hanya sebatas untuk mereset momentum ya. Nah, untuk sekarang di mana kita bisa ambil posisi buy kalau gitu kan ya. Apakah kita boleh nge-sell dengan kejadian seperti ini? Sabar ya, kita lihat dulu nih. Ini beberapa kan saya delete dulu ya. Ini all time high kemarin ya, resisten ya. Ya, all time high ini saya diamin aja deh. Kita lihat dari daily dulu. Dari daily apakah ada kemungkinan ada bearish fair value gap? Nggak ada. Ya, nggak ada fair value gap, ini nggak ada. Kemudian H4 kalau dicari fair value gapnya tuh ada, cuman kecil sekali ya, kecil sekali fair value gap H4 di sini ya, di sini, kemudian di sini gitu kan, ini kecil-kecil sekali. Saya rasa kalau sudah ngelihat fair value gap yang kecil kayak begini, saya rasa dia cuma turun mengisi fair value gap, naik mental kemudian turun. Menurut saya sih ini bisa untuk buat nge-sell tipis ya. Kemarin di komentar kan ada yang nanya, nge-sell tipis itu seperti apa? Ya, nge-sell tipis tuh jangan jauh-jauh gitu loh. Ibaratnya ya cuma 50 pip ambil. Kalau hoki 100 pip ambil. Karena ini kan jelas banget marketnya itu lagi naik. Jadi kalau kalian ambil sell ya sewajarnya aja. 30 pip juga boleh. Atau mungkin 10 pip juga boleh gitu kan. Terserah kalian. Tapi kalau saya pribadi tipis-tipisnya XAUUSD buat bisa di sell sekarang. Ya 50 pip oke lah gitu kan. Ya 40-50 pip oke. Makanya saya katakan tadi 100 pip itu hoki gitu kan ya. Karena kalau 100 pip itu terjadi berarti market memang mengalami koreksi gitu kan. Oke, dari segi H4 ini sih sudah di retest resistennya ya 3004. Jadi mungkin ada nggak kemarin yang nge-buy kemarin di sini ya? Kayaknya sih nggak ada ya. 3000 kemarin kan saya katakan di 3005 ya. Kemarin ini marketnya turun nggak sampai 3005 ya, 3006. Beda lagi 10 pip doang ya. Tapi ini sudah di break dan sudah di retest. Ya semuanya sih ini sudah break dan retest ya. Ini semuanya sudah break dan retest. Saya rasa ini ya, ini menjadi immediate resistance become supportnya. Untuk dari segi time frame H4, bentar ya, coba kita cek tadi daily dulu di Fibonacci-nya. Fibonacci daily market close di atas 1618 3032. Market kan ini close di harga 3034 ya kan, walaupun tidak close di atas angka cantik 3035 gitu kan ya.
Cuma ini close di atas 3032 selaku 1618. Jadi ada indikasi ini marketnya naik dan juga ini ada indikasi marketnya melakukan fake out. Jadi kalau ini semisalnya marketnya memang bearish untuk melakukan koreksi dari segi time frame daily untuk misalnya meretest 100%-nya di sini, ya udah sih, ini berarti marketnya bisa lanjut untuk turun antara retest. Ini sih retest yang terlalu jauh sebenarnya sih ya, paling nggak wajar sebenarnya nih kalau misalnya sampai 2956 gitu kan ya. Cuman coba kita tarik Fibo dikit lah ya. Kita coba tarik Fibo daily yang dari sini ke sini. Make sense sih, di sini kan 38,2 soalnya di 2959 2960 ya kan ya. Ini kemungkinan bisa sampai sini atau enggak sampai 23,6-nya sampai sini di 2990. Itu Fibo yang sebenarnya. Kalau Fibo yang dipaksa ketika dia rally yang dari sini ini 50%. Kemudian di sini 23,6-nya selaku resistance become support yang tadi ya kan. Kemudian 38,2 ini selaku support juga yang ada di time frame H4. Tuh, pas ya kan. Ini supportnya, ini resistance become support di H4. Jadi possible banget nggak sekarang buat di sell? Untuk sekarang banget ini ya, per jam sekarang nih saya recording jam sekian 9:30 belum ada tanda-tandanya buat bisa di sell. Itu aja sih ya, karena dari segi daily ini marketnya ngebuat yang namanya berarti kalau dari ini kayaknya daily nggak kelihatan sih, harusnya 3 hari sih. Berarti marketnya begini ya, dari sini berarti ya. Kemungkinan sih marketnya aslinya tuh bergeraknya kayak begini ya. Ini marketnya ngebuat yang namanya inducement di sini, inducement daily, kemudian marketnya terbang. Maka seharusnya sih ini memang marketnya bisa retest 2960. Cuman kalau sekarang apakah bisa sampai 2960? Wah, itu pertanyaan sulit ya. Karena untuk sekarang target yang bisa saya kasih angka cantik selanjutnya adalah di 3050 sebagai angka psikologi ya. Ini sekali lagi untuk kelipatan 5 ya, setiap kelipatan 5, walaupun target saya sekali lagi sampai 3100 gitu kan ya. Kemarin ada yang komen juga ini merupakan teori Elliott Wave untuk wave keempat atau wave kelima, katanya. Saya nggak tahu, saya lupa gitu kan. Saya nggak tahu ini Elliott Wave-nya seperti apa, cuman target saya pribadi sampai 3100. Nah ini sekarang sih sampai 3050 target awal dekatnya. Soalnya di sini kalau dicari untuk extension Fibo nggak ada soalnya nih ya. Tuh kalian bisa lihat nih lewatin sampai 200% kena 272 gitu kan. Nggak ada yang bisa dipakai. Apakah kita bisa membuat ini sebagai rally base rally time frame H4? Kalau ngebuat rally base rally seharusnya ini ditariknya dari mana gitu kan ya. Kalau dari sini ke sini ini rally base rally. Ini kalau ditarik dari sini ini bukan. Kalau ditarik dari sini ketika dia lompat di sini base-nya, jadi ketika di marketnya break, dari sini masih bisa naik sampai 3075 gitu kan ya. Cuman ini nggak bisa sih dikatakan sebagai rally base rally sih. Ini nggak bisa dikatakan sebagai rally base rally. Jadi belum ada target yang bisa saya kasih selain 3050 kemudian kelipatan 5 ya. 3050, 55, 60, 65, 70, 75 dan sebagainya. Ya pokoknya kelipatan 5 aja. Jadi supaya kalian gampang ngelihat marketnya gitu kan setiap kelipatan 5. Apakah sekarang bisa di sell? Untungnya sih kayaknya sih ini bisa ya. Ini sih sepertinya bisa buat di sell. Ini kita punya satu resistance become support yang lumayan valid yang ada di harga 3027. Oke. Ini 3027. Kalau yang ini valid enggak sebagai resistance become supportnya? Saya rasa tidak begitu bagus ya. Ini tidak begitu bagus candlenya. Saya rasa ini bisa nanti buat ambil posisi sell ketika marketnya turun di bawah 3027. Untuk sekarang sih ya, per video sekarang ini nggak ada tanda-tanda marketnya itu turun. H1 kalian mengira ini sebagai double top, ya bisa aja walaupun maksa sedikit kan ya. Dari sini ke sini turun, naik, ini turun. Jadi kalau ini break, retest, jadi ini bisa lanjut turun sampai sini atau bisa sampai sini. Ya, sampai di 3005 gitu kan.
Tapi kalau kalian mau trading pada hari ini, hati-hati, nanti malam kita ada FOMC ya. Sekali lagi jangan terlalu gegabah. Kalau sekarang boleh nggak buy di area ini? Kalau dilihat sih di sini, oke lah, bisa di buy ya, bisa di buy. Cuman M5-nya ini belum ada tanda-tanda naik, itu aja sih per sekarang ya, per video sekarang. Masih bisa di buy asalkan minimal M30 tidak tutup di bawah 3027. Apalagi H1, kalau H1 benar-benar tutup di bawah 3027, saya rasa itu bakal menjadi trigger yang wah, better jangan di buy sih ya. Karena potensial ini marketnya bisa lanjut turun sampai minimal 3017 atau nggak sampai 3015 ya. Jadi kalau kalian ada yang ingin sell, tipis aja dari sini sampai sini, bisa sampai sini. Karena kalau dari 3027 atau nggak dari 3025 lah, let's say kalian nge-sell di sini, ini profitnya sampai 100 pip, ya kan tuh. Jadi ketika ini di break ya, ini di break, di retest, lihat retestnya, kemudian lihat pembalikannya. Kalau nanti bisa di breakout ya, di breakout, retestnya benar, pembalikan kalian nge-sell, nanti stop lossnya saya rasa nggak bakal terlalu jauh sih. Saya rasa di sini stop lossnya misalnya pergerakannya seperti ini ya. Ini kan belum kejadian soalnya. Jadi kalau misalnya kayak begini, stop lossnya saya rasa nggak perlu sampai di atas 3038 itu 100 pip, gila sih. Saya rasa nggak perlu sampai sana. Kemungkinan stop lossnya 50 pip ya, 50 pip, 40, 50, 60 pip saya rasa oke. Ketika marketnya turun di bawah 3027 dengan maksimal gain sampai 3015, itu risk reward rasionya sudah 2. Ya, ini pun misalnya kalau opennya di 3026. Jadi kalau misalnya opennya di 3025 gitu kan ya, tergantung di mana konfirmasi dan retestnya. Ini pun masih 1,72 risk reward rasionya. Jadi ini masih oke, tidak menjadi masalah gitu kan ya. Untuk nge-buy di sini saya rasa tunggu pembalikan aja, minimal time frame M15 atau enggak M5. Kalau ada tanda-tandanya kalian boleh nge-buy. Untuk sekarang nge-buy targetnya ya rada susah sih. Target maksimal sih sebenarnya sampai 3050 atau nggak sampai kelipatan 5 di atas. Cuma menurut saya sih ini seharusnya marketnya turun untuk koreksi. Kenapa? Karena kalau lihat dari segi time frame 1 ini udah nggak bisa buat market itu lari lagi sih seharusnya. Karena sih ini nggak ada power lagi sih seharusnya loh ya. Kalau dari segi indikatornya sih ini H1-nya sudah mulai di bawah, sudah keluar dari zona overbought-nya. Dan kalau dari segi H1 ini RSI-nya divergent ya kan. Di sini, kemudian di sini naik. Kalau ini RSI-nya nanti drop di bawah 50, saya rasa ini marketnya bakal drop juga di bawah 3027. Ya, jadi saya rasa itu bisa menjadi indikasi kalau ada yang mau nge-sell tipis buat counter, saya rasa bisa. Kalau mau nge-buy sekarang di harga 3027, saya rasa sabar aja dulu ya. Better nanti nge-buy-nya ya, resisten become support-nya di sini di 3005, 3006 gitu kan ya. Atau enggak di 3015, di sini kalian boleh ngide nge-buy, nggak masalah. Asalkan kalian nanti ketemu konfirmasinya juga oke. Itu aja. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, nanti malam kita ada, lebih tepatnya nanti subuh kita ada FOMC. Jadi kalau ada yang ingin trade, harap diperhatikan tradingannya. Dan untuk sekarang, projection target untuk di XAUUSD, kembali lagi saya ingatkan sampai 3100 ya kan. Melewatin 3100, jujur saya belum ada arahan sampai mana. Karena sekali lagi, time frame besar belum ada koreksi sama sekali. Mau itu monthly dan juga time frame weekly. Karena weekly terakhir koreksi adalah di November 2024 kemarin. Oke, jadi jangan sampai hancur ketika kalian trading di all time high di teritori 3000. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.